Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali di Ruang Teduh. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan baca Wahyu pasal yang ke-13. Ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Hari-hari ini banyak pengajaran yang membawa orang-orang dalam kesesatan. Kenapa? Karena orang mengajarkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab catat. Alkitab berkata, semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Nya itu adalah iblis, antikristus. Dikatakan semua orang yang diam di atas bumi. Artinya tidak ada satupun yang tidak menyembah iblis. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat setiap orang yang menyembah iblis yang ada di bumi itu adalah orang-orang yang dimana nama mereka tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan anak domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku, dengar baik, ketika engkau adalah orang yang menyembah Tuhan Yesus, adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka namamu ada di dalam kitab kehidupan. Kalau namamu dan nama saya ada di dalam kitab kehidupan, berarti kita bukan orang-orang yang ada di bumi pada nanti zaman di mana roh jahat atau antikris menguasai bumi. Kenapa? Karena yang diam di bumi pada zaman antikris turun, dikatakan sama Alkitab adalah orang-orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Ini kabar bahagia saudara. Jadi jangan pernah takut tentang namanya zaman, masa-masa kesesakan, masa antikris akan datang. Jangan takut. Bagian kita yang pertama saudaraku, catat baik-baik. Sebagai anak muda, jadikan teman-temanmu orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus. Sebagai orang tua, jadikan rekan-rekanmu orang-orang tua yang dimana engkau tinggal mungkin di tetanggamu, kiri kanan, di pekerjaan, di perusahaan dan lain sebagainya. Jadikan mereka orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan di surga ketika masa kesesakan itu datang. Masa penganiayaan, masa antikristus itu datang. Sehingga saudaraku dengar baik. Orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mengalami masa-masa kesesatan ini. Ayo saudaraku. Yang pertama, ayo jadikan orang-orang di sekitarmu menjadi orang-orang yang mencintai Yesus Tuhan. Dan yang kedua, tetaplah berpegang teguh kepada iman. Jangan goyah imanmu. Jangan engkau takut apalagi khawatir. Nanti bagaimana? Udah musimnya sudah mulai kayaknya ini zamannya mengerikan. Tahun 2023 nanti ekonomi gelap dan lain sebagainya. Dengar baik. Sekalipun Alkitab mencatat rebah 1000 di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Karena engkau orang
yang cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Tetap jaga imanmu. Tetap percaya kepada Kristus. Dan yang ketiga, tetaplah kuat. Ketika ada masalah, ada tantangan, jangan goyang. Karena apa? Karena engkau punya roh Tuhan, yaitu roh yang paling besar di bumi ini, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Engkau lebih daripada pemenang, karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Salam pemulihan buat saudara. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa untukmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah setiap kami bertumbuh dan semakin hari mencintai Tuhan. Kalau masa-masa terakhir sudah semakin dekat, kami tidak pernah takut. Kami tidak pernah bimbang, karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Roh Tuhan ada di pihak kami. Oleh karena itu, kami tetap memberitakan kasih Kristus kepada banyak orang, sehingga supaya orang-orang yang ada di sekitar kami tidak mengalami kebinasaan, tapi mengalami namanya surga. Ketika masa itu terjadi, kami sudah ada di dalam kerajaan surga. Tuhan berkati kami. Jadikan kami berkat bagi banyak orang. Bahkan kami tetap teguh memegang iman kami. Kami gak goyah. Kami gak pernah takut. Bahkan kami tetap percaya. Sekalipun ada tantangan, roh Tuhan ada pada kami yang memberikan kami lebih daripada menang. Oleh karena itu Tuhan, terpujilah Engkau, urapi setiap kami, berkati setiap kami yang mendengarkan dan menyaksikan siaran ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam mujizat perubahan untuk saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.